Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channel Bimbel Nusantara Belajar, di mana semua informasi tentang SMA Semi Militer dan SMA Unggul Berasrama di Indonesia ada di YouTube channel Bimbel Nusantara Belajar. Oke, sekarang sudah bulan Desember. Artinya, nah, anak-anak NB angkatan ke-6 pada balik nih guys. Pada balik, dia balik ke rumahnya, ya nggak? Balik ke Bimbel Nusantara Belajar, dia mau bersilaturahmi ke Bimbel Nusantara Belajar dengan menggunakan seragam kebangsaannya masing-masing yang menurut kita sih oke. Nah, kira-kira anak mana nih sekarang? Apa anak TN? Apa anak KN? Anak Pradita Dirgantara? Nala? Apa anak apa dah gitu ya. Nah, kita sambit saja. Woi, kita sambut dengan meriah siswa siswi SMA Taruna Nusantara, siswa NB angkatan ke-6. Ya, tanpa panjang kali basa dengan luas lagi, kita sambut siswa-siswi SMA Taruna Nusantara yang sebentar lagi akan kita panggil. Ya, mari silakan. Anak NB angkatan ke-6 dan TN ke-33. Ya, kita tepuk tangan yang meriah. Ayo, keren. Keren. Sekarang mereka sudah pakai baju biru semua. Ya kan, birunya juga keren, dasinya keren. Coba lihat. Ya kan, dari sana Kak Damar perkenalkan, ini namanya Abang Dival. Silakan Bang Dival memperkenalkan diri. Izin memperkenalkan diri, nama siswa Dival Muhammad Razan, asal Padang. Ya. Saya ikut NB itu angkatan 6, ikutnya online. Online, berarti tiap Sabtu Minggu Abang Dival ini selalu online gitu ya? Ya. Oke, sekarang nextnya, perkenalkan diri, silakan. Bisa memperkenalkan diri, nama siswa Felix Jonathan Maniuruk, asal dari Aceh. Saya dulu di NB kelas online. Kelas online. Oke, nah sekarang ini bukan one only ya perempuan, cuman kebetulan aja yang berkenan atau bisa hadir ke NB kali ini bersama dengan mereka adalah, silakan memperkenalkan diri. Izin memperkenalkan diri, nama siswa Karina Syafira dari Jakarta. Waktu itu saya ikut les Nusantara Belajar kelas offline. Kelas offline, online juga kadang-kadang ya. Coba, tapi Iya. sering offline. Kebanyakan offline ya di kelas A ya. Oke, next adalah, silakan Bang. Nama siswa Atta Razik Nugroho, asal DKI Jakarta. Saya waktu ikut NB kelas offline. Kelas offline. Oke, luar biasa. Inilah jagoan-jagoan NB angkatan 6. Beberapa ya, bukan cuma itu doang. Karena kan kadang-kadang ya kalau anak online, Kak Damar juga suka kenal muka aja gitu ya, karena sudah banyak sih gitu. Jadi mungkin harus ada buku tahunannya kali ya. Jadi enak ya. Oh, lu anak NB, gitu ya. Kayak misalkan Abang Atar sama Abang Felix sama Abang Dival, ya kalau mereka nggak ngomong anak NB ya nggak tahu gitu ya, kira-kira gitu ya. Karena kan nggak pernah ketemu ya. Oke, baik. Sekarang yang selalu Kak Damar pertanyakan sama anak-anak NB adalah, apakah kamu happy di SMA Taruna Nusantara? Happy banget. Yakin? Yakin kan? Yakin ya? Yakin happy ya? Awal-awal aja sih. Kenapa awal? Ini selalu pasti awal-awalnya nih. Selalu awal-awal. Kenapa? Coba ceritakan. Kenapa kok ada sesuatu hal yang tidak happy? Berarti kalau Kak Damar bilang happy-mu 50-50. Nah, enggak juga sih. Happy-nya, sedihnya itu karena kan ditinggal orang tua itu pertama kali. Ya. Ya, tinggal sama teman ya itu juga belum dekat banget kan. Ya, itu sih. Itu. Jadi berapa persen tuh unhappy-nya? 20 lah. Oh, 20% unhappy-nya. Berarti Cuma 8. hari pertama doang sih. Oh, hari pertama aja. Selama 3 bulan kamu PDK di SMA Taruna Nusantara. Pernah nggak waktu hari pertama kamu pengen kabur? Enggak lah. Yakin? Yakin. Oh, berarti karena sedih biasanya sama orang tua ya, Dival ya?
Oke, sekarang ke Bang Felix. Happy-mu nggak? Berapa persen? Happy-mu? Tapi ya sama lah 80%. Sama, 80%. 20%-nya karena? Karena kan waktu dulu awal masuk itu sebelumnya kan nggak pernah kegiatan yang terstruktur banget dari pagi sampai malam juga. Tapi kan di TN benar-benar terisi semua kegiatannya, jadi kayak melelahkan gitu. Tapi cuma di awal-awal. Udah mulai masuk ke pertengahan, udah mulai enjoy sendiri. Udah bisa usahain diri. Terus kamu happy lah ya? Happy. Selama paling berapa lama kamu adjustment? Sekitar seminggu lah. 1 minggu kamu adjustment. Diva kok cuma 1 hari? Keren sekali kau Diva, 1 hari. Nggak tahu juga. 1 hari apa 2 minggu kau? 1 hari. Oh 1 hari ternyata. Malamnya sedih gitu. Oh malamnya sedih ya? Oh, kenapa kamu sampai lama sekali sampai 1 minggu? Bukan cuma kegiatannya sih Kak, karena ya campur juga sih. Ada teman-teman tapi kan teman-temannya itu baru kenal. Terus dulu kan apa-apa selalu bareng orang tua. Kalau di TN kan nggak bisa, terus nggak bisa komunikasi sama sekali lagi dengan orang tua. Oh gitu ya, berarti hari pertama udah mulai nggak ada handphone lah ya? Iya. Setan gepengnya udah nggak ada? Nggak ada. Nah, kalau kakak Karina? Iya. Kurang lebih juga sama sih Kak. Masa sih kamu banyak nangis ya kayaknya saya lihat. Orang itu waktu saya foto kamu mata kamu lagi semblok gitu waktu 17-an. Waktu 17-an kan kamu saya foto tuh mata kamu lagi semblok, kayaknya sedih amat sih si Karina nih. Ya, saya turun dikit lah Kak, happy-nya 70%. Oh, happy-nya 70%. Tapi belakangan ini udah mulai enjoy gitu sekarang. Yang bikin kamu unhappy itu apa? Ya sama sih, pertama kan nyesuaiin kegiatan di TND itu yang awalnya dari liburnya panjang dulu sebelumnya, tiba-tiba langsung kegiatannya yang padat banget. Belum lagi selain kegiatan fisik kayak gitu masih harus nyesuaiin sama pelajarannya. Terus sekarang kami ini kurikulum merdeka nyesuaiin lagi, jadi ya bener-bener. Jadi ada apa dengan kurikulum merdeka menurut kamu? Sebenarnya saya pikir ya nggak merdeka banget. Oh iya kan namanya doang kurikulum. Jadi maksudnya kalau kurikulum merdeka nggak usah belajar merdeka gitu, nggak belajar gitu atau gimana? Kalau kurikulum merdeka ini kan kita waktu kelas 10 dapetnya dua-duanya IPA IPS, nggak langsung penjurusan. Kamu milih apa pada saat itu kurikulum merdeka? Kalau kami ini pembagiannya kelas 10.1 sampai 10.6 ini pertama belajar IPA dulu waktu setengah semester pertama. Nanti setengah semester selanjutnya itu baru ditukar. Kita ngerasain IPS, nanti yang 10.7 sampai 10.11-nya IPA. Berarti rolling ya? Iya. Terus kita kan IPA-nya juga satu mapel ini ada 2 guru gitu Kak. Jadi waktu anak IPA, waktu PDK tuh kayak tiap minggu, tiap hari tuh ulangan terus gitu Kak. Bener-bener. Dan waktu belajar malam menurut saya 2 jam itu kayak kurang cukup gitu. Belum lagi ada tugas tapi besoknya ada ulangan. Kurang karena capek banget ya. Udah capek banget ya kegiatan-kegiatan non akademiknya ya. Gitu ya. Jadi nggak enjoy. Enjoy Kak. Enjoy. Kirain nggak enjoy gitu. Oke. Nah sekarang ke abang ini. Gimana bang? Ya, kalau saya sih kurang lebih ya sama juga lah sama yang lain. Menurut saya happy saya 70%, unhappy-nya 30%. Soalnya untuk di awal-awal ya sama seperti yang lain, adaptasinya yang sulit. Jadi udah adaptasi dari sekolah umum terus ke asrama, terus habis itu adaptasi pelajaran, adaptasi kegiatan, terus ya itu yang biasanya pokoknya beban atau tekanannya tuh di awal tuh sangat berat karena kayak yang tadinya tuh apa-apa tuh udah siap, kita tinggal menggunakan, kita harus mau kayak contohnya nyuci, terus habis itu nyetrika gitu loh, biasanya kan kita tinggal pakai aja di rumah biasanya anak-anak berhubungan, kita nih nyetrika sendiri gitu, terus ditambah banyak tugas yang kayak kata Karina bilang itu ada tugas tapi kegiatannya juga padat. Jadi mungkin awal-awal tuh karena namanya juga masih awal-awal kan, jadi membagi waktunya itu yang agak sulit. Tapi ya seiring berjalannya waktu ya kami belajar dan akhirnya lancar juga, akhirnya enjoy juga sekarang naik lah di 80%. Wah baru 80%. Baru 20%-nya unhappy kenapa? Karena 20% itu unhappy ya di pelajarannya aja sih. Kenapa pelajarannya? Iya, namanya kan. Nah, emang susah? Susah.
Oh, itu susah pelajarannya, apa susah kamu nggak bisa mengulang kembali pelajarannya? Mungkin lebih tepatnya harusnya ini pelajaran bisa, Hmm. cuman karena siklus hidup di TN itu ya kebanyakan kegiatan akademik itu yang dijadikan sebagai pengalaman, nilai plus kita sebagai siswa TN itu kan pengalaman. Nah, ya itu karena banyak kegiatan akademik itu, jadi mungkin untuk mengatur waktu belajarnya itu yang Masih kurang maksimal. Belum maksimal ya. Belum maksimal. Baik. Karena ya kami kan masih juga masih baru 5 bulan di sana. Betul, iya. Jadi belum nemu Belum celah-celahnya. nemu celah-celahnya. Oke, ya harapan Kadama semua, harapan kita semua. Ya seperti anak TN yang sebelumnya, angkatan-angkatan sebelumnya, seperti juga anak MB angkatan sebelumnya yang sudah keluar dari TN, artinya mereka bisa keluar dari tekanan-tekanan itu, gitu ya. Amin. Mudah-mudahan kalian juga bisa sama, karena baru 5 bulan lah, 5 bulan masih seumur jagung lah, kalau Kadama bilang mah belum ajek-ajek amat, gitu ya. Oke, Kadama mau tanya sama Atat, nyesel nggak sih masuk SMA TN? Tentu saja enggak. Kenapa? Tidak sebenarnya. Karena masuk SMTN itu sebuah kehormatan. Sebuah kehormatan. Oke, terus? Dan lagi pula SMA ini juga cita-cita saya sejak kecil. Jadi ya mungkin di awal sempat kayak aduh ngapain masuk sini atau gitu masuk negeri. Cuman itu hanya pikiran di awal karena kita lagi tertekan aja. Akhirnya kayak ya udah bangga masuk SMA ini. Gak mungkin ada penyesalan. Oke. Maksud Kadama begini, kita sama-sama tahu anak-anak di DKI Jakarta pada umumnya ya, mayoritas yang pernah Kadama amati ya, itu mereka tuh males loh masuk ke SMA semi militer. Itu mereka males banget deh. Hilang setan gepeng dari tangannya atau handphone dari tangannya, kemudian memasuki sebuah kehidupan dengan rutinitas yang serba teratur, serba padat. Mungkin Atar waktu itu juga sempat berpikir begitu. Males ngapain banget, pokoknya males banget deh. Gue masuk SMA semi militer, mendingan gue masuk SMA aja. Kira-kira gitu pasti bener gak sih pola pikir kayak gitu? Tentu saja pola pikir kita sebagai anak-anak remaja pada umumnya pasti lebih milih untuk bebas. Nah, lebih milih untuk bebas, benar, iya. Apalagi kami kan memasuki masa awal SMA di mana kami mencari jati diri. Betul. Nah, cuman ya itu keunggulan masuk SMA asrama terus tambah SMA militer dan ini TN. Ya memang istilahnya dikekang tapi bukan ini tuh dikekang tapi diarahkan lebih tepatnya. Jadi sama-sama mencari jati diri, cuman ini lebih terarah gitu ya. Semua ada plus minusnya, cuman keuntungan itu ada di akhir. Jelas. Tadi apa katanya? Badai pasti berlalu. Yang penting enjoy. Nah sekarang buat Karina nih, ini Karina nih perempuan kan ya. Emang kamu masuk ke TN tuh mau ngapain SMA semi militer coba? Ya karena kan kamu kan waktu awalnya kan aduh kayaknya ya Kadamar kan tahu ya perkembangan perjalanan kalian satu persatu nih kurang lebihnya Kadamar tahu ya, baik di online. Kalau online yang mungkin menurut Kadamar wah ini agak sedikit bahaya nih anak pasti akan Kadamar perhatikan, tapi kalau online-nya masih sesuai dengan koridor pada saat kuis ya nilainya walaupun nggak terlalu bagus, cuman kan Kadamar juga tahu nih perkembangan anak-anak yang oh ya wis lah kayak Diva, kayak Felix itu kan salah satu siswa yang memang Kadamar pikir ya wis lah mereka masih dalam koridor yang baik gitu, jadi nggak terlalu banyak dapat perhatian yang khusus kecuali anak-anak online yang memang ya dalam tanda kutip maaf ngomong di bawah standarnya ND itu mungkin akan Kadamar push lebih keras gitu ya. Nah kalau Karina ini kan waktu itu sempat banyak nangisnya kok kan. enggak Jadi kalau mikir wah surprise banget nih Karina bisa masuk ke SMA Taruna Nusantara ya. Waktu itu kamu pernah nggak mau kan masuk SMA TN waktu itu soalnya iya kan di pertengahan NB kalau nggak salah kamu sempat melempem tuh, bener nggak? Itu apa yang ada dalam pikiran kamu gitu? Apakah sama dengan apa yang ada dipikirin teman-teman di luar sana tentang SMA semi militer yang menyebalkan, menakutkan, membosankan gimana? Dulu saya sempat mikirnya kayak kalau di TNI ini kan pasti fisiknya yang
juga dilatih gitu kan Kak. Nah dulu saya mikirnya kayaknya fisik saya juga belum mumpuni gitu, Iya. tapi ternyata setelah masuk juga semuanya dibina dari awal, jadi mulai bisa ngikutin pelan-pelan. Oh gitu. Terus kan karena tujuan saya juga pengen ke kedinasan, jadi masuk SMA TN emang bukan akhir, tapi menurut saya permulaan yang bagus sih Kak buat melanjut ngejar cita-cita saya ke depannya. Itu kamu sadar ketika kapan? Sadar apa? Ya sadar gue ya udahlah SMPTN aja walaupun gue nggak enjoy sebenarnya, walaupun gue takut gitu. Pas kapan ya Kak? Ketika kalau nggak salah pas mau akhir ya, itu yang Yes. nyadarin siapa? Seiring berjalannya waktu saya percaya sih Kak, apa yang bakal saya lewatin nanti udah ditentuin dan ditakdirkan yang terbaik buat saya. Oke, ya oke, luar biasa jawabannya itu yang bagus ya. Ada yang buat kalian yang satu nggak usah takut lah. SMA saya militer itu bukan sesuatu yang membosankan, tapi itu buat mendidik kalian karena kalian selama ini tuh sudah terlena dengan hal-hal enak gitu ya, bener ya? Iya kan? Begitu masuk ke SMA Nusantara semua habis, iya kan? Bodoh amat lu mau anak siapa anak siapa, ya udah perlakuannya sama, ya udah lu hiduplah bermasyarakat dengan orang-orang dari Sabang sampai Merauke kayak gitu ya. Oke, nih buat Felix. Kamu anak online, ya kan ya? Iya. Pernah datang ke NB nggak? Belum pernah. Belum pernah. Berarti Felix baru sekali ya? Iya. Kemari ya. Nah, kok bisa sih kamu online bisa masuk ke SMATN? Gimana caranya? Karena gini, pemikiran orang, kalau gua online tuh, gua pasti nggak bisa deh. Gua pasti nggak akan maksimal deh menyerap pelajaran. Tapi berbeda dengan kamu dan Diva. Kok kamu bisa masuk ke SMATN? Silakan. Menurut saya online sama offline itu sama aja sih Kak, tapi tergantung dengan orang yang kembali Kak. Orangnya itu benar-benar mau fokus gak atau ngikutin pembelajarannya itu. Soalnya kan kalau misalnya online nih bisa nih ya, online zoomnya pakai laptop, terus sambil main HP kan bisa. Nah, benar. Tapi kalau saya coba melewati itu, saya nge-zoom pakai laptop, HP saya taruh di tempat lain yang jauh. Oh gitu. Terus jadi kamu bisa fokus, Kan? nggak mainan setan gepeng. Enggak. Oke, jadi begitu caranya. Iya. Harus sadar sendiri dia. Iya. Nah, terus gimana? Terus kalau misalnya nggak paham juga, kita bisa nyantai aja nanya langsung ke yang pengajarnya. Pasti bakal dijawab juga. Nggak ada perbedaan antara anak online atau offline. Betul. Jadi kuncinya cuma di kamu ya. Iya, di orang lagi kan. Orang yang bersangkutan, siswa yang bersangkutan ya. Jadi gitu ya. Jadi kadang pengen nih menepis omongan bahwasannya, terutama orang tua juga, terutama siswa juga, bahwasannya kalau anak saya nggak bisa online loh, ya sebenarnya bukan nggak bisa, karena diri kita sendiri ya, yang sudah mengkotakkan kalau kita tidak bisa online gitu ya. Iya. Padahal sama aja kan ya. Sama aja. Bener ya? Bener. Oke. Sip. Terus kenapa sih kamu mau masuk SMA semi militer? Saya udah dari awal SMP sih, awal masuk SMP ngeliat SMA militer Kak. Saya kayak suka aja gitu lihat SMA TN kan, terus saya cari tahu. Terus karena saya setelah SMA juga pengen lanjut ke kedinasan kan, saya lihat di SMA TN ini sekolah militer pasti bakal membentuk disiplin. Jadi sebelum untuk lanjut nanti ke kedinasan udah ada persiapan yang lebih awal dari SMA lain kan, misalnya di SMA TN. Kenapa SMA TN? Karena SMA semi militer yang memfasilitasi kalian buat kedinasan banyak. Kenapa harus SMA TN? Dari sekian banyak yang saya lihat, saya nggak tahu kenapa suka sama TN. Oh, suka sama TN. Kenapa? Karena Abang Khalifah. Ya salah satu-satunya banyak udah juga alumni yang lulus yang gitu, suka. alumni TN ya, yang keren-keren gitu ya. Iya, wis. Oke. Nih katanya Abang Felix ini pengen jadi macan katanya. Ya kita doakan aja semoga bisa jadi macan TN, penerusnya Bang Khalifah. Terus ada lagi waktu itu anak NB yang macan juga, sekarang udah masuk angkatan darat gitu. Ya mudah-mudahan bisa, biar keren ya, badannya udah gede gitu kan, tinggi ya, keren lah pokoknya gitu. Oke, sekarang ke Bang Diva. Nah sama nih,
Kak Damar alhamdulillah kedatangan 2 anak online dan dua-duanya jauh. Mudah-mudahan kali ini informasi sekarang ini bukan sekedar promosi tapi informasi. Kak Damar pengen bahwasanya lu online mau offline sama aja, yang penting tergantung daripada elunya sendiri gimana cara kalian bisa membawa pembelajaran itu. Nah, Kak Damar tanya, gimana kalau Bang Dival kok bisa masuk ke SMA Taruna Nusantara? Silakan. Karena online ya. Iya, karena online. Ya, itu Kita kasih informasi ke pemirsa YouTube, nggak ngaruh online atau offline. Iya. Itu ya berdasarkan diri sendiri juga. Kamu mau ke itu lanjut ke SMA yang unggul itu berdasarkan diri sendiri, mau kerja keras atau enggak, kamu harus bisa gitu. Nah, waktu kamu online itu gimana? Kalau Bang Felis kan tadi kan handphonenya diumpetin jauh-jauh biar nggak jadi pengganggu. Kalau kamu? Saya nggak gitu sih ya. Oh, nggak gitu. Iya. Soalnya kan nanti juga ada dikasih latman gitu, kuis juga. Saya lihat juga dari HP gitu, materi-materinya. Saya biar fokus itu ya perhatiin aja terus sih. Gitu ya, biar Kalau ada chat yang masuk ya udah biarin aja. bodo amat. Bodo amat dulu ya, orang cuma Sabtu Minggu doang kan, gitu sebentar doang. Oke. Nah, ini waktu Dival tahu SMA Taruna Nusantara, itu cita-cita Dival dari kapan dan kenapa kok mau masuk ke sana? Iya. SMA Taruna Nusantara ini juga beberapa pilihan SMA yang saya pilih juga, Kak. Banyak pilihan juga. Salah satunya Ada Pradita, Lab School juga saya sempat coba. oh, Lab School mana? Lab School Kebayoran. Oh, Lab Sky. Oke, SMA Lab Sky ya. SMA Taruna sini sempat juga bisa jadi nggak masuk ke TN ini saya juga. Soalnya kan Lab School itu tesnya barengan sama TN ini, tapi waktunya beda. Lab School pagi, TN sore. Oh, terus kamu ikut dua-duanya? Dua-duanya. Berarti paginya kamu tes Lab School dulu? Nah, sampai jam 12. Lanjut sorenya TN. Oh, sorenya TN. Itu sempat nggak pilih TN, ayah suruh udah Lab School aja. Oh, Ternyata gitu. nggak terima. Soalnya Lab School ini juga ada kuota daerah juga kan. Oh, iya. Berarti kamu dua ya, Lab School sama Taruna Nusantara. Selain Taruna Pradita, ikut juga? Nggak lolos. Oh, nggak lolos. Oke, nggak apa-apa. Mungkin memang takdir kamu di SMA Taruna Nusantara gitu ya. Oh iya, satu lagi. Kak Damar, ini ada yang menarik nih. Felix ya. Felix, gimana ceritanya kamu di Pradita? Coba cerita. Jadi dulu kan sebelum waktu kelas di SMP ini saya ngikut KSN ya Kak. KSN ya. KSN Matematika. Terus saya puji Tuhan dapat perunggu di nasional. Terus saya diundang buat tes langsung ke pusat Pradita. Di waktu itu di mana? Di Solo. Oh iya oke. Jadi ini udah saya ikut yang ke pusat ini. Saya ikut juga di SMA TN. Sama-sama tes. Selesai tes kan duluan keluar pengumuman TN. Jadi saya lebih milih TN kan. Rencananya pengen nunggu Pradita dulu. Masih mikir-mikir dulu kalau misalnya Pradita lulus, saya bakal milih yang mana. Terus setelah berapa lama pengumuman TN kan daftar ulangnya itu nggak boleh lama ya Kak. Harus segera daftar ulang kan. Jadi saya mutusin buat lulus dulu, buat ngambil Taruna Nusantara. Oke, berarti artinya kamu pada saat pengumuman Pradita kamu sudah dinyatakan lolos. Iya. Lulus dan lolos. Lolos. Di Taruna Nusantara pun kamu lulus dan lolos. Iya. Tapi kamu milih SMA Taruna Nusantara. Iya. Kenapa? Karena saya melihat SMA Taruna Nusantara ini kan udah jauh lebih banyak ya Kak angkatannya daripada Pradita ya. Taruna Nusantara ini juga alumni-alumninya udah banyak yang
sukses, contohnya Bang AHY. Hmm. Jadi saya lebih pengen ke SMA TN itu karena satu militernya, terus disiplinnya, terus kalau misalnya mau lanjut kemana-mana itu pasti bakal ada abang-abang alumni TN. Gitu. Jadi kamu mikirnya adalah circle ikatan alumninya, gitu ya, yang sudah banyak lah ya, udah menggurita lah ya di Indonesia. Oke. Ini menarik juga menurut Kak Damar, karena biasanya kalau anak-anak yang dalam tanda kutip berhasil di KSN itu mereka akan menghindari itu yang namanya sekolah SMA militer ya. Tapi Felix enggak, justru dia pengen nih masuk ke SMA militer. Udahlah, kreditannya gua tinggalin aja. Masuk kreditan juga nggak gampang kan gitu ya, cuman semua itu pilihan dan takdir ya. Kalau Bang Felix memang diterima di Pradita dan di SMA Taruna Nusantara. Oke, itu keren banget. Semoga cita-cita kamu bisa tercapai semuanya gitu ya. Dan ya Kak Damar sekali lagi akan selalu bilang bahwasanya ya memang yang tadi kayak Kak Damar bilang ya pilihannya apa tuh? Jadi rumput apa gimana pilihannya tadi? Rumput untuk fokus belajar atau jadi rumput untuk fokus belajar atau pengalaman ya, itu masing-masing kalian punya pilihan, dan setiap pilihan pasti ada konsekuensi dan tanggung jawab yang harus dihadapi gitu ya. Kayak Kak Damar mah cuma pesan itu tadi, satu, kalau ya gimana caranya lah, entah Kak Damar mah akademisi mungkin ya saya sih nggak mau tahu gimana caranya kamu bisa belajar di tengah-tengah kesibukan. Kamu mau jadi macan ya bagus, Kak Damar juga suka. Kamu mau punya inian tuh, wah meliuk-meliuk sampai sini kayak tali kurnya gitu kan, atas kaputra tali kur juga bagus, berarti kan menandakan pejabat punya jengkol segala macam ya, jengkol yang kesini jengkol ya, pejabat kan kalau jengkol kan. Nah, tapi semua ada konsekuensinya gitu ya. Ya, Kak Damar di sini kenapa selalu podcast? Sebenarnya Kak Damar tuh mau ngomong ke masyarakat Indonesia bahwasannya iya, SMA militer juga bisa mencetak generasi-generasi yang oke loh, gitu loh. Juga menghilangkan paradigma bahwasanya anak online itu nggak bisa, pola didik online itu nggak berhasil. Sebenarnya nggak juga, gitu loh. Ya online mau offline sama aja, wong treatmentnya sama, kan gitu ya. Nah, jadi memang semua tergantung daripada diri kita masing-masing, gitu ya. Ya, ini Kak Damar seneng banget nih kali ini didatengin sama seragam biru ya. Terima kasih banyak. Terus mungkin Abang Atar punya sepatah 5 patah kata. Kalau sepatah 2 patah kata 3, kalau 5 kan 6, 2 kali lipat lebih banyak gitu maksudnya. Sepatah 2 patah kata ya. Buat apa ya? Memberikan informasi lah. Yang penting informasi nih. Kalau dibilang promosi ya boleh-boleh aja, tapi Kak Damar nama itu terpromosi karena Kak Damar juga di sini juga pengen sama-sama memberikan informasi ke anak bangsa yang lain bahwasanya ada sekolah SMA Taruna Nusantara, juga ada Bimbel Nusantara Belajar. Monggo, silahkan. Jadi menurut saya SMA Taruna Nusantara merupakan SMA militer yang paling tepat untuk dipilih. Selain karena pendidikan, pola pendidikan, kemudian bagaimana kita dilatih dan dididik di sana, baik dalam aspek akademik, kepribadian, dan jasmani. Jadi setiap lulusan-lulusan dari SMA Taruna Nusantara pasti memiliki keunggulan dalam 3 aspek tersebut, sehingga kami mampu bersaing di dunia nyata nanti. Kemudian untuk teman-teman semua di sana, bagi yang ingin mempersiapkan diri untuk masuk SMA Taruna Nusantara, mungkin salah satu opsinya juga dengan masuk ke Bimbel Nusantara Belajar. Karena saya sebagai alumninya merasa cukup terbantu, sangat terbantu untuk bisa melaksanakan berbagai macam tes yang dihadapi. Oke, luar biasa. Yang penting adalah bisa masuk ke SMA militer dan SMA unggul bersama. Bukan berarti SMA negeri jelek ya, enggak juga sih gitu ya. Cuman selalu Kak Damar bilang nih,
SMA negeri tuh bisa kok, ada kok alumni NB yang memang bisa berhasil masuk ke angkatan laut dari SMA negeri. Cuman kadang mas selalu ngomong gini, kalau kamu di SMA negeri, misalkan di SMA negeri A, itu kan apa sih, ada zonasi ya. Ah, teman kamu kan cuma sekitar radius berapa kilo sih, 5-10 kilo ya. Nah itu teman kamu sih tuh. Cuman kalau kamu masuk ke SMA Taruna Nusantara nih, misalkan SMA Taruna Nusantara, temenmu tuh dari Sabang sampai Merauke gitu. Itu udah pasti, bener gak sih? Sudah pasti. Iya kan? Karakternya macam-macam. Banyak orang-orang yang menurut kita ya, ih orang aneh deh gitu kan. Kalau anak dari misalkan let's see, ya mohon maaf ya, misalkan dari daerah B, dari daerah B ini karakternya kayak gini. Dari daerah E itu karakternya begini, gitu ya. Jadi kita tahu ya dari Sabang sampai Merauke ya, yang antik-antik ya. Oke, nextnya saya minta informasi yang valid dari Karina untuk SMA Taruna Nusantara dan Bimbel Nusantara Belajar. Silakan. Ya, cek ketawa lah. Apakah kebanyakan udah diambil semua kata-katanya sama Ya, Eka? aja coba cari yang lain. Apa? Felix dulu lah. Oh, ya, Felix. Silakan Felix. Ya buat yang teman-teman yang pengen masuk ke SMA Taruna Nusantara, jangan ragu karena di SMA Taruna Nusantara ini nggak akan bikin kalian nyesel, bakal bikin kalian jadi orang yang lebih baik lagi pastinya. Sip. Kepribadiannya bakal lebih baik lagi dari yang sebelumnya. Kalian juga bisa jadi orang yang lebih mandiri. Dan juga di SMA Taruna Nusantara ini meskipun kegiatan akademiknya banyak, kegiatan non akademiknya banyak, nggak tetap diimbangin dengan kegiatan akademik yang dibuktikan juga banyak di SMA Taruna Nusantara yang menang-menang lomba akademik. Jadi untuk masuk ke SMA Taruna Nusantara juga nggak mudah, jadi harus dipersiapin dari jauh-jauh hari. Ya. Saya juga merasa terbantu di Nusantara Belajar karena di Nusantara Belajar itu nggak cuma ngajarin akademiknya, psikotesnya juga diajarin. Jadi menurut saya Nusantara Belajar tempat yang tepat untuk mempersiapkan diri untuk melanjutkan ke SMA Taruna Nusantara. Oke, sip. Terima kasih banyak Bang Felix. Nanti buat Bang Felix dan abang-abang yang lain sama kakak-kakak Kak Karina, Kak Damar pengen dengar bahwasanya nanti Kak aku menang Olimpiade ini loh. Biar Felix ya. Kira-kira dalam waktu dekat kamu mau ikut Olimpiade apa sih? Mungkin bakal coba ikut tim Olimpiade sekolah buat ke OSN. Ada Kan? dan itu udah berjalan. Belum mulai seleksi. Kapan seleksinya? Mungkin di semester 2 nanti. Kelas 11 semester 2 enggak? Kelas 10. Kelas 10 semester 2. Iya. Ya udah, mudah-mudahan Bang Felix bisa jadi perwakilan SMA Taruna Nusantara. Amin, dan juga bisa ya kadang masih ekspektasinya gitu aja. Kalau denger anak-anak NB yang aku menang ini, aku menang itu ya seneng aja gitu denger gitu ya. Mudah-mudahan bisa berhasil. Oke, sekarang kita lanjut ke Bang Dival. Bang Dival juga harus bisa berlatih. Nggak balik. Nah, ngomong dulu. Gimana caranya kamu bisa berbicara sebagai anak TN dong? Oh ya, mau silakan. Dia aja dulu. Gimana sih? Aduh. Oke, kalau gitu kita balik lagi ke Karina. Jangan dilihatin kupingnya. Kenapa dilihatin nggak boleh? Seperti yang saya bilang tadi, Apa yang bilang masuk apa? SMA Taruna Nusantara bukan akhir segalanya, tapi menurut saya pribadi adalah awal yang bagus, terutama bagi kalian semua yang pengen masuk ke kedinasan. Sebenarnya SMA Taruna Nusantara juga nggak fokus ke kedinasan aja, banyak juga yang masuk ke PTN. Tapi di sana kan dilatih kedisiplinannya, di mana nggak cuma berguna di kedinasan, melainkan di kehidupan sehari-hari, apalagi di dunia kerja juga pasti akan sangat terbantu nantinya kita. Dan seperti yang sudah dibilang oleh rekan-rekan sekalian, kalau masuk SMA Taruna Nusantara pastinya nggak mudah dan butuh persiapan. Dan Nusantara Belajar menurut saya adalah pilihan yang tepat untuk mempersiapkan diri mengikuti tes SMA Seni Militer. Oke, sip, gitu. Nah, anak saya harus bisa berbicara di depan publik, gitu kan, tata bahasanya harus ditata dengan baik. Nah, silakan Dival. Dengan masuk di SMA TN ini, bagi yang mau masuk ke SMA TN ini ya kalian harus persiapkan diri sematang-matangnya. Di SMA TN ini kita udah dididik di akademis, non akademis,
Hani atau psikotes. Ya, terus. Dengan di SMA TN ini kita bisa lanjut bukan ke kedinasan doang. Kita bisa masuk ke PTN atau PTLN yang lain. Terus untuk kita mempersiapkan dirinya itu harus sematang-matangnya gitu. Bisa masuk ke Bimbel Nusantara yang di dalamnya udah ada tes psikotes, tes akademis, nggak kayak mungkin bimbel lain yang mungkin psikotesnya nggak ada gitu. Oke, itu aja. Sip. Ya. Oke, jadi benar. Gini. Orang di luar sana mempunyai pola pikir bahwasanya buat apa saya masuk ke SMSM militer? Karena misalkan tujuannya saya mau ke kedokteran, ngapain gue masuk ke SMSM militer gitu kan? Padahal intinya adalah kita ini mau memperbaiki karakter anak-anak yang memang sudah berbelasan tahun ini, suka nggak suka, sadar nggak sadar, kita sebagai orang tua juga ambil andil dalam meracuni karakter anak kita sendiri. Contohnya gampang sih, kalau kadang-kadang di sini kadang-kadang suka bingung ya. Bingungnya gini, sama orang tua nih, aku pusing karena aku nggak bisa lepas daripada handphone atau setan gepeng. Gampang aja saya ngomongnya. Waktu kecil kalau kalian lihat ya di mall-mall tuh ya, atau di mana gitu, ibu sama bapak ketika anaknya rewel, apa yang dia pertama kali lakukan? Dikasih handphone. Nah dari situ siapa yang salah? Nah berarti kita juga sebagai orang tua juga harus mawas diri. Bukan mohon maaf, saya bukan ngajarin, tapi ini memang kenyataan, ya kan? Mungkin buat nanti kalian juga, nanti kan pasti kalian nanti akan jadi orang tua. Kalau kalian kesel sama yang namanya teknologi, gadget, setan gepeng. Kalau sekarang setan gepeng ya. Kalau zamannya saya TV dulu. Nah, entah apalagi nanti zamannya kalian tadi ya. Kalau misalkan kalian sebel dengan itu, ya jangan kasih itu ke anak kalian. Gitu ya. Nah, kalau misalkan anak kalian dikasih itu, ya udah sama aja kita juga ambil untuk meracunin anak kita sendiri. Kira-kira gitu ya. Nah, makanya SMA Semi Militer adalah menurut Kak Damar adalah pilihan yang tepat untuk generasi bangsa yang Kak Damar pikir udah mulai turun karakternya gitu ya, nggak ada lagi jiwa nasionalismenya, semua tergerus dengan zaman ya. Dengan hadirnya SMA Semi Militer ini juga SMA Unggul Berasrama ini, Kak Damar sih berharap bisa memperbaiki keadaan itu. Harapan Kak Damar seperti itu. Nah makanya sama-sama yuk buat kalian juga buktikan kalau memang kalian di SMA Taruna Nusantara bisa tumbuh jadi sesuatu yang baik gitu ya. Karena kadang masih cuma pengen lihat nanti someday Diva jadi apa, Felix jadi apa, Karina jadi apa, kamu juga jadi apa, kadang masih gini-gini aja gitu. Kita paling enak melihatnya dari bawah. Oh yes, oke, gitu kan. Itu aja. Kak Damar tunggu kabar baik dari kalian. Kak Damar tunggu prestasi-prestasi yang membanggakan dari kalian. Karena mau nggak mau, suka nggak suka, ya mau kalian mau akui atau tidak, alhamdulillah Kak Damar bangga banget dengan kalian. Karena Kak Damar sudah memberikan sebesar biji jarah sesuatu di kalian masing-masing. Jadi Kak Damar masih cuma titip biji jarah itu, semoga biji itu bisa tumbuh menjadi sesuatu hal yang baik, terutama untuk bangsa dan negara ini ya. Jaga itu, jaga negara kita, jaga bangsa ini, juga jaga agama ini menjadi sesuatu hal yang lebih baik. Harapan Kak Damar hanya itu kepada kalian. Ya nanti kalian mau jadi apa kayak terserah. Kak Damar sih gini-gini aja. Banyak juga yang udah masuk ke polisi, udah masuk ke angkatan darat, angkatan udara, ya Kak Damar tetap aja ngajarin anak SMP, anak SMA kan gitu. Ya itulah emang ya Kak Damar sukanya begitu. Jadi ngelihat kalian bagus ya udah ya. Tapi jangan torehkan hal-hal yang jelek atas apa yang sudah Kak Damar berikan. Kira-kira gitu aja. Ya, Kak Damar terima kasih banyak buat Diva, Felix,
Karina sama Atar. Semoga kalian makin sukses. Kalian makin lah pokoknya ya. Gitu ya. Menjadi hal yang baik. Kira-kira gitu aja. Cukup sekian podcastnya. Nanti kadang mau tunggu lagi untuk balik ke rumah. Ini rumah kalian juga. Baliklah kemari. Silaturahmilah dengan kami gitu. Kami mau dengar kabar dari kalian. Akhir kata, kadang mau minta maaf kalau ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.